Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang lagi viral, Gisela Anastasia. Di samping saya sudah ada pengacara yang sangat terkenal sekali di Surabaya, Jeffrey Nicholas Simatupang. Saya ingin bertanya mengenai kasus Gisel menurut sudut pandang pengacara seperti apa, Pak Jeffrey? Ya. Kalau kita selama ini dalam dunia praktek hukum, khususnya saya, S1 saya skripsi tentang dokumen elektronik, tesis saya S2 juga mengenai alat bukti elektronik. Maka dalam tindak pidana yang bukan konvensional, apa yang dimaksud tindak pidana yang bukan konvensional? Tindak pidana konvensional ada tindak pidana yang tidak menggunakan alat bukti elektronik atau tindak pidana yang dilakukan bukan menggunakan teknologi. Nah, berkaca dari sudut pandang kasus yang dialami oleh saudari GA atau Gisel Anastasia, ini adalah merupakan tindak pidana yang bukan konvensional. Kenapa? Karena tindak pidananya menggunakan teknologi, yaitu menggunakan dokumen elektronik berupa video. Nah, kalau kita melihat dari videonya Gisel Anastasia, seharusnya, asumsi saya karena saya tidak ikut mendampingi dan tidak mengerti BAP-nya, tetapi saya akan berasumsi, kalau memang benar video itu, walaupun itu Gisel yang bermain di video itu, seharusnya secara hukum Gisel tidak bisa ditetapkan tersangka. Kenapa? Yang pertama, karena apakah dokumen elektronik itu merupakan dokumen yang asli dan utuh? Pertanyaannya adalah berapa menit sebenarnya video itu? Apakah video 19 detik itu merupakan video potongan? Kalau itu merupakan video potongan, maka bukan merupakan dokumen elektronik yang asli, yang original, yang utuh. Ketika itu digunakan untuk menjadi alat bukti untuk menetapkan Gisel sebagai tersangka, seharusnya nggak bisa. Kenapa? Karena Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jelas menyatakan bahwa alat bukti elektronik harus dijamin keasliannya. Pertanyaannya, apakah video itu asli? Apakah video itu tidak dipotong? Kalau kita melihat 19 detik, di situ videonya tidak ada adegan di mana sang perempuan menyetop video itu atau melihat HP dan melakukan stop. Justru adegan itu masih berlangsung dan tiba-tiba berhenti 19 detik. Maka asumsi saya, video itu dihentikan atau dipotong. Nah, seharusnya dengan adanya video yang dipotong itu, yang bisa kena adalah orang yang menyebarkan. Karena menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, siapa yang bisa kena? Adalah orang yang mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu dokumen elektronik yang mengandung keasusilaan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pornografi, yang bisa dikenakan adalah yang membuat, memproduksi, menyimpan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Gisel membuat? Ya, tetapi mana video aslinya? Memang benar Gisel yang membuat, tetapi ketika kita melihat videonya kembali lagi, ketika itu 19 detik, mana video asli yang benar-benar yang dimiliki oleh Gisel? Maka yang pertama, apakah dia membuat? Ya, tetapi apakah itu video yang asli? Belum tentu. Maka saya berasumsi ketika itu bukan video yang asli, maka tidak bisa dikenakan unsur membuat. Kalau memang membuat, mana video aslinya? Yang kedua, menyimpan. Pertanyaannya adalah, Gisel sudah menyatakan 3 tahun yang lalu sudah dihapus. Nah, ketika sudah dihapus, lalu orang lain mencoba menggali kembali suatu dokumen elektronik, seharusnya siapa yang dapat dipidana? Ya orang yang menggali dokumen elektronik yang sudah dibuang, yang sudah dihapus. Ketika suatu video sudah dihapus dan digali kembali atau dicari kembali melalui beberapa mekanisme, pertanyaannya, punya hak nggak dia untuk menggali atau mengembalikan dokumen elektronik itu, mengembalikan data itu? Kalaupun punya, kalaupun dia bisa mengembalikan, pertanyaannya, kenapa 19 detik videonya? Kalau dari awal yang digunakan polisi untuk menetapkan tersangka 19 detik, bagi saya terlalu prematur untuk menetapkan Gisel sebagai tersangka dalam kasus ini. Seharusnya yang bisa dilakukan kepolisian adalah menetapkan tersangka orang-orang yang menyebarkan, dan memang sudah ditetapkan tersangka. Apalagi yang kedua, Gisel juga melaporkan sebagai orang yang dirugikan. Dia sudah melaporkan dan 2 tersangka sudah meminta maaf kepada Gisel karena sudah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan video tersebut. Maka dapat diasumsikan orang tersebut dengan Gisel tidak memiliki hubungan, di mana Gisel yang memberikan video itu kepada orang tersebut, melainkan orang tersebut, kalau memang benar menurut berita direcord ulang oleh orang itu, maka videonya tidak asli. Ketika video itu tidak asli, Gisel tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menurut Pak Jeffrey seharusnya langkah apa yang seharusnya diambil oleh Gisel dan pengacaranya? Yang pertama, karena saya bukan
tim pengacara, tentu saya tidak bisa mencampuri strategi dari tim pengacara. Namun untuk menguji sebelum masuk ke pengadilan, ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pra-peradilan. Apa yang dimaksud melakukan pra-peradilan? Yaitu menguji apakah benar sudah terdapat 2 alat bukti untuk menetapkan Giselle sebagai tersangka. Di mana jalurnya? Melalui lembaga pra-peradilan. Sehingga bisa dilihat, betul nggak polisi sudah memiliki 2 alat bukti. Dan apakah 2 alat bukti itu diperoleh dengan cara yang sah? Kembali lagi, salah satu alat bukti yang harus diperoleh oleh polisi adalah video aslinya. Ada nggak video aslinya? Kalau memang tidak ada video aslinya, alat bukti apa yang dipakai polisi untuk menetapkan Giselle sebagai tersangka? Maka bagi saya, sebaiknya melakukan atau menguji alat bukti itu melalui lembaga pra-peradilan. Oke, kalau begitu Pak Jeffrey. Terima kasih atas waktunya Pak Jeffrey. Oke. Sampai ketemu lagi di kasus-kasus yang akan viral selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.